Hey hop up gengs. Adakah beberapa jenis hewan yang pernah kamu lihat selain hewan peliharaan macam kucing, anjing, atau burung? Nah, tau gak sih, kalau masih ada banyak hewan unik di dunia ini yang jarang banget terlihat. Nah, berikut ini aku siapin beberapa hewan unik yang mungkin bakal pertama kalinya kamu lihat. Yuk langsung disimak sampai habis ya. Perhatikan deh yang satu ini. Warna hijau dan putih dengan aksen orange yang mendominasi tubuhnya jika tidak bergerak, mungkin akan mengecoh siapapun yang melihatnya karena mengira ini adalah bunga. Namun jika dilihat dari samping, orang mungkin bakal berpikir ini adalah kupu-kupu karena motif sayapnya yang emang unik. Tapi Pop Gengs, faktanya ini hanyalah satu dari beberapa jenis belalang bunga. Namanya adalah Pseudocreobotra wahlbergi, atau juga dikenal sebagai belalang sembah berduri. Belalang ini memang spesies belalang sembah yang meniru bunga, namun bukan karena ngefans sama bunga ya, jadi pengen ikutin gayanya, layaknya manusia yang ngikutin gaya idolanya. Melainkan ini adalah bentuk kamuflase untuk mengelabui predator, sekaligus cara untuk memikat bangsanya. Pseudocreobotra wahlbergi ini suka memangsa serangga terbang dan laba-laba. Tapi jika tidak tersedia, mereka bisa makan apa aja kok. Seperti hampir semua serangga, termasuk kecoa ini nih. Wah, cantik-cantik gini tapi serem ya lihat caranya makan. Sayangnya, belalang yang memiliki motif menyerupai mata pada sayapnya ini hanya bisa ditemukan di Afrika bagian selatan dan timur. Padahal aku pengen lihat aslinya kayak gimana. Jauh bet ya kalau mau ke Afrika. Baik, kita tinggalkan yang cantik-cantik dan menarik. Kita berpindah ke hewan yang, mohon maaf. Mungkin aku aja ya yang lihat bentuknya aneh dan bikin ngeri. Lihat aja deh bentuknya. Saat foto ini tersebar, banyak orang yang mengira kalau ini adalah tubuh kura-kura yang meninggalkan cangkang. Tapi rasanya nggak mungkin ya. Emang tuh cangkang rumah bisa ditinggal kosong. Faktanya, ini adalah Glypoglossus molossus, sejenis katak balon yang dikenal sebagai katak penggali berkepala tumpul. Ya wajar kalau nggak populer, soalnya mereka ini hidup cuma di daerah tropis kawasan Asia Tenggara. Seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Meski bentuknya aneh dan bagi aku sedikit menjijikkan, tapi orang-orang di Laos dan Thailand sering memburu dan menangkap kodok ini untuk dimakan loh. Alhasil kini kodok berkepala tumpul ini menyandang status hampir terancam punah. Ya ampun, kasian ya diburu terus untuk dimakan. Kamu sendiri tertarik? Janganlah ya. Selanjutnya ada ikan yang dikenal dengan julukan unicorn laut, namanya Monodon monoceros, aka narwhal atau paus beluga bertanduk panjang. Nah, kalau biasanya hewan yang punya tanduk ini gunanya untuk melindungi dirinya dari predator, kalau tanduk narwhal ini beda Pop Gengs. Jadi, tanduk ini berguna sebagai alat sensor raksasa yang akan membantu mereka mengetahui kualitas air serta untuk mendeteksi keberadaan narwhal lainnya. Ya, semacam antena gitulah. Ada ilmuwan yang juga mengatakan kalau sebenarnya tanduk ini semacam gigi yang panjangnya bisa mencapai 2-3 meter. Tapi ada juga beberapa narwhals yang tidak memiliki tanduk sama sekali. Dan beberapa lagi bahkan ada yang punya 2 tanduk. Dan katanya sih, semakin besar tanduknya si narwhal ini berarti semakin besar pula testisnya. Widih. Dan wajar juga kalau kamu baru pertama kali tahu ada hewan kayak gini, aku juga. Soalnya mereka ini cuma hidup di perairan Arktik sekitar Greenland, Kanada, sama Rusia. Dan sayangnya populasi paus yang renangnya lebih lambat dari manusia yang berjalan ini semakin hari makin dikit. Soalnya sejak dulu tanduknya itu sering diincar untuk dijadikan, ngenes banget sih dengernya, dijadiin hadiah kepada para bangsawan. Dan tubuhnya menjadi santapan suku asli Eskimo Inuit. Konon nih rasanya itu kayak lapisan kulit dan lemak, dan rasanya itu mirip sama hazelnut. Wah, enak dong.
Tapi enggak lah, kasihan udah mau punah. Next ada hewan dari laut, juga namanya adalah kentang laut. Eits, tapi bukan kentang rasa rumput laut ya. Aslinya sih sebenarnya ini adalah sejenis bulu babi yang berbentuk hati yang dilapisi duri tebal kekuningan. Nama ilmiahnya Echinocardium cordatum. Tahu nggak, bulunya ini baru tumbuh setelah mereka berumur 15 tahun loh. Oh, mirip sama manusia ya. Dan akan menghilang ketika mereka mati. Gak heran kalau jarang terlihat juga nih, soalnya mereka itu hidup terkubur di dasar laut berpasir dengan kedalaman hingga 200 meter. Hewan jenis ini senang menggali 10 hingga 15 cm ke dalam pasir di dasar laut yang beriklim sedang di seluruh dunia. Tapi lebih banyak ditemukan di Atlantik bagian timur laut sih. Jangan khawatir ya saat bertemu sama hewan ini, karena durinya gak berbahaya kok. Dan sengatannya juga gak beracun. Asal jangan dibawa pulang lah buat dijadiin kentang goreng ya. Biarkan mereka hidup. Baik, masih melaporkan dari dasar laut. Kamu yang pernah menyelam di Laut Bali mungkin pernah nemu siput laut yang satu ini. Disebut sebagai siput gelembung, umumnya hewan ini merangkak sambil menggali ke dalam pasir di kawasan pasang surut hingga menuju laut dalam. Vanessa Knudson, seorang zoologis, merekam kehidupan siput yang juga dapat ditemukan di perairan dangkal ini pada tanggal 1 Desember 2018 lalu saat berkunjung ke Bali. Setelah dicari tahu, siput ini ternyata adalah keluarga Micromelo-undatus. Ya, walaupun bentuknya gak mirip-mirip amat sih. Barangkali kamu tertarik ke Bali untuk menelitinya lebih lanjut? Sok atuh. Ada lagi nih yang gak kalah uniknya. Ternyata ada siput laut yang mirip sama domba loh. Namanya adalah Costacella curosima atau siput daun laut. Spesies ini hanya ada di perairan Jepang, Indonesia, dan Filipina. Tapi, jika tertarik mencarinya, kamu harus jauh lebih jeli saat menyelam. Soalnya ukurannya itu kecil banget, hanya sekitar 5 mm doang. Nah, yang unik dari hewan ini adalah mereka itu dapat melakukan fotosintesis melalui kleptoplasti seperti yang terjadi pada daun tanaman loh. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan energi sehingga ia bisa bertahan hidup berbulan-bulan. Nah, dia ini berfotosintesis setelah memakan ganggang. Oh, bisa gitu ya. Dan yang terakhir ada hewan yang bikin geli-geli. Soalnya bentuknya mirip sama buaya tapi nggak serem, terus tubuhnya bermotif mirip jerapah. Aneh beti absurd. Namanya adalah Temnospondyli. Tapi kalau yang ini emang gak bakal bisa kamu temukan di dunia nyata saat ini. Soalnya ini adalah amfibi kuno yang udah punah sekitar 210 juta tahun yang lalu. Dulunya mereka ini beradaptasi dengan berbagai habitat, termasuk air tawar, darat, dan bahkan lingkungan laut pesisir di seluruh dunia. Dan amfibi kuno yang punya ribuan gigi mini inilah yang sebenarnya merupakan cikal bakal nenek moyang amfibi modern seperti katak, salamander, dan Cecilia. Kalau udah punah, jadi ini apa dong? Ini mah cuman boneka buatan sebagai replika doang sih.